Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sahabat-sahabat Onik dimanapun kau berada. Lapangkan hati kita. Lapangkan jiwa kita. Karena di saat inilah bulan yang penuh berkah. Akan menjanjikan amal ibadah yang sempurna kepada kita. Tapi jangan tertipu. Karena bisa jadi kita beribadah dengan penuh semangat, membabi buta, luar biasa. Tapi ternyata jangan-jangan wal'iyadzubillah. Puasa kita ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Puasa kita tak dianggap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa hadirin yang dimuliakan Allah, sahabat Onik yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala? Karena ternyata ada beberapa virus yang membuat amal ibadah kita menjadi sia-sia di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah kesyirikan dan kekufuran yang ada di dalam diri kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qadimna ila ma'amilu min amal. Dan sungguh aku Allah telah mempersaksikan semua amalan yang dilakukan oleh hamba-hambaku yang kufur. Faja'alnahu haba'am manthura. Kemudian aku jadikan amalan mereka bagaikan debu yang berterbangan. Bagaikan debu yang berterbangan. Debu yang dikumpulkan menjadi pasir. Pasir dikumpulkan dalam satu truk menjadi uang. Tapi debu yang berterbangan tidak memiliki arti apa-apa. Seperti itulah amal ibadah yang kita lakukan. Tapi kita masih mempercayai perbuatan-perbuatan khurafat. Kita masih mempercayai perbuatan-perbuatan syirik. Kita masih mempercayai perbuatan-perbuatan mengimani selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih percaya ada mangkok kuning dipukul-pukul untuk bisa menahan air hujan. Wal'iyadzubillah. Maka amal ibadah kita pun menjadi sia-sia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, agar amal kita diterima oleh Allah, ikhlas. Ikhlas menjadi syarat yang kedua. Dan ini yang sering kita lalaikan. Sahabat Onik dimanapun engkau berada. Sahabat Onik, rahimani wa rahimakumullah. Mari bersama-sama kita lapangkan jiwa kita. Beribadah ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Allah menciptakan kalian. Menciptakan mata kalian gratis. Menciptakan hidung kalian gratis. Menciptakan telinga kalian gratis. Allah nggak minta apa-apa. Illa liya'budullah. Allah hanya minta kalian beribadah kepada Allah. Mukhlishina lahuddin. Dalam keadaan ikhlas kepada Allah. Maka ketika kita melakukan ibadah tapi dalam keadaan tidak ikhlas, maka amalan ibadah kita akan menjadi sia-sia di mata Allah. Ini yang harus kita renungkan hamba Allah. Ini yang harus kita pegang di dalam jiwa kita. Maka di sini Ramadan mengajarkan arti dari sebuah keikhlasan yang sesungguhnya. Ya, beribadah tanpa mengharap apapun. Ikhlas bukan makna tanpa pamrih. Ikhlas dengan pamrih. Tapi kepada zat yang layak memberikan kita pamrih. Dan dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ibadah kita hanya disandarkan pada manusia, maka amal ibadah kita akan menjadi habaan manthura, kesia-siaan yang tak berharga. Ketika sholat di depan seorang pejabat, maka sholatnya menjadi luar biasa. Allahu akbar. Allah. Karena di belakang ada pejabat. Tapi giliran sholat sendirian, sholatnya luar biasa. Ngalah-ngalai Valentino Rossi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saking lajunya. Sami Allahu Akbar. Luar biasa. Dirapelnya menjadi satu. Kenapa? Karena dia merasa tidak ada yang melihat dirinya. Padahal Allah Sami'ul Basir. Allah yang melihat kita, hamba Allah. Nah, ini menjadi pembelajaran untuk semua sahabat Onik dimanapun engkau berada. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga. Syarat amal ibadah kita diterima oleh Allah adalah ittiba. Mengikuti aturannya. Mengikuti ajarannya. Kul in kuntum tuhibbunallah. Katakan Muhammad kepada umatmu. Jika kalian benar-benar mencintai Allah. Fattabi'uni. Ikuti aku. Ikuti aku hamba Allah. Siapa aku ini? Muhammad ibn Abdillah. Fattabi'uni yuhbibkumullah. Wa yaghfir lakum dunubakum. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah akan mencintai kalian semuanya. Maka di sini sahabat-sahabat Onik dimanapun engkau berada, kita harus menjadi pribadi yang benar-benar memiliki konsep ittiba kepada apapun yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat adalah beriman secara kafah. Maka apabila kita ingin beriman, nggak boleh tanggung.
Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Apakah engkau hendak mengimani Allah sebagian dan engkau mengkufuri sebagian lainnya? Kita nggak bisa beriman setengah-setengah. Ini bukan telur yang bisa dimasak setengah matang. Ini iman hamba Allah. Ini iman sahabat Onik yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala, udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian semua ke dalam Islam yang sempurna. Kemudian yang kelima, berbakti kepada orang tua. Maka sebagus apapun amal ibadah kita, sekeren apapun amal ibadah kita, Anda mau sujud sampai jidat bonyok, hidung pesek, gigi rontok sekalipun, kalau kita menyisakan satu goresan luka di dalam hati ibu kita, maka semua amal ibadah kita akan menjadi sia-sia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW mewasiatkan, wailun thumma wailun thumma wailun. Celakalah, kata Nabi Muhammad SAW, orang yang memiliki orang tua yang sudah renta, namun ia tak bisa masuk surga atas pahala yang didapatkan dalam berkhidmah kepada orang tuanya. Kemudian yang terakhir, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadilah pribadi yang memprioritaskan kebaikan satu dengan kebaikan lainnya. Maknanya apa? Jangan engkau bersedekah jauh-jauh jika tetanggamu pun masih miskin dan membutuhkan bantuan darimu. Jangan engkau bersedekah sampai kemana-mana. Engkau menjalankan ibadah-ibadah yang sunnah, tapi kau lupakan yang wajib. Subhanallah. Mudah-mudahan semua keburukan-keburukan ini dapat kita hilangkan dalam hidup kita, dan puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum sahabat Onik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.